Shalom umat Tuhan. Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan di hari ini, biarlah di dalam ibadah yang kita lakukan di saat ini, benar-benar kita menjumpai Tuhan di hadirat-Nya. Saya mengajak kita semua tutup mata jasmani kita dan kita mengundang Yesus secara pribadi hadir dalam hati kita saat ini. Haleluya Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, begitu besar kemurahan dan cinta-Mu dalam hidup kami, sehingga saat ini Tuhan kami masih ada lagi sebagaimana kami ada di hadapan hadirat-Mu. Ini bukan kekuatan dan kegagahan kami Tuhan, namun ini semua adalah bukti cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu, dan layakkanlah kami Bapa untuk menghampiri tahta kekudusan-Mu saat ini. Sebab kami tahu sungguh bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang kudus, Allah yang benar-benar hidup, yang menilik akan setiap hati kami, bahkan kehidupan kami ketika kami datang di hadapan hadirat-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah kami, ya Tuhan kami. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan, yang rindu akan pribadi-Mu Tuhan. Jamah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah kami, ya Tuhan kami. Glory, haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita renungkan kasih dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Naikkan syukur dari hati kita di hadapan Tuhan lewat setiap kata-kata pujian, ungkapan syukur yang keluar dari bibir mulut kita saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kemurahan dan cinta-Mu nyata Tuhan, hari lepas hari, di setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapakku. Haleluya, haleluya. Kau Bapa yang baik. Yesus Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling-Mu. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tenang tinggal bersama-Mu.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pimpin kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan sampai selesainya ibadah ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Puji akan nama Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini perlu roh kita menyala-nyala. Amin. Hari-hari ini uji diri kita, apakah roh-roh yang ada pada kita sedang mati atau sedang menyala, sedang berkobar-kobar. Saat ini mari kita berkobar bagi Tuhan. Tuhan memberi kemenangan. Tuhan
Yesus Kristus, kita akan silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari siapkan persembahanmu dan bawa bagi Tuhan dengan sukacita. Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, saat ini Tuhan, kami sudah memberikan setiap persembahan kami. Ini tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Namun ini yang merupakan pemberian kami Tuhan. Yang ketika kami berikan Tuhan, Engkau yang mengenilik setiap hati kami ketika kami memberi Tuhan. Berkatilah setiap pemberian-pemberian kami saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap pekerjaan yang kami lakukan Tuhan diberkati Tuhan, dilipat gandakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah kami, ya Tuhan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu disediakan
Kami naikkan kepada Bapa di surga, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kasih setia Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan yang terlalu sempurna dalam hidup kami Bapa. Minggu pertama di bulan Juni ini Tuhan, kami seluruh sidang jemaat-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Sungguh kami menyadari ini bukan karena kuat dan gagahnya kami. Kami ada semua oleh karena anugerah-Mu ya Bapa, kasih karunia-Mu Tuhan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Olehnya dengan apa kami akan membalas semua perbuatan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa yang Tuhan Kau nyatakan dalam hidup ini. Selain kami memuji dan menyembah akan Engkau, biarlah setiap pujian pengagungan yang sudah kami persembahkan menjadi persembahan yang sungguh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa dan menyukakan hati. Dan biarlah Tuhan selama Tuhan izinkan kami ada di tengah-tengah dunia ini, lebih lagi Bapa kami memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami mau mengutamakan Engkau lebih daripada segalanya Tuhan dalam hidup ini. Waktu-waktu dan jam yang sudah kami komitmen di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk kami ada dalam pergumulan, untuk kami ada memuji dan menyembahkan Engkau Tuhan. Biarlah itu tetap menjadi bahagian dalam kehidupan kami seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, di mana kami akan ada dalam satu persekutuan dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Inilah kehidupan hamba-Mu, kuduskan dan sucikanlah kehidupan hamba-Mu. Urapi bibir mulut lidah hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah sewaktu bibir mulut ini terbuka, hamba dikaruniakan perkataan yang benar yang sungguh berasal daripada Engkau Tuhan. Dan satu hal yang hamba minta kepada Bapa di surga, permuliakan nama-Mu Tuhan lewat penyampaian firman. Hamba taklukkan segala kekuatan bahkan kepikiran hamba di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus berdaulat sepenuhnya dalam hidup ini Tuhan. Ambil alih dalam penyampaian firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga, karena hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan telah mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bersabdalah bagi kami Tuhan di siang hari ini, karena selaku umat tebusan-Mu ya Tuhan, kami telah siap untuk menerima kebenaran firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa kasih dan setia Tuhan itu sungguh ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kita. Seberapa banyak kita jemaat Tuhan yang sungguh menyadari kita ada sampai dengan detik waktu ini. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Mari saya mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan dan kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 12. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 12 dengan perikop Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu
dengan 2 rantai. Setelah itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak yang berkumpul dan berdoa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, siang hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 12. Saya mengangkat satu topik di dalam pembacaan firman Tuhan kita, bahwa kuasa doa. Di siang hari ini kita akan sama-sama belajar tentang besarnya kuasa doa bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan itu Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya mencatat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Tuhan tidak akan menyuruh kita melakukan sesuatu atau memberi kita, mempercayakan kehidupan kita untuk melakukan segala sesuatu tanpa Dia memberikan kekuatan atau kemampuan dalam hidup kita. Jadi perlu kita sadari bahwa Tuhan tidak akan, saudara, Dia tidak akan meminta kita untuk melakukan sesuatu tanpa memberikan kita kekuatan atau kemampuan untuk melakukannya dengan baik. Jadi sewaktu Tuhan mempercayakan kehidupan saya dan saudara untuk ada di dalam ladang pelayanan, tugas pelayanan apapun yang dipercayakan dalam hidup kita, Dia akan memberikan kita kemampuan. Dia akan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melakukan dan melayani Tuhan dengan baik. Kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, bahwa setelah Stefanus mati, kita lihat bahwa murid yang pertama mati syahid adalah Stefanus. Setelah Stefanus mati, bukan sampai di situ penganiayaan bagi orang percaya pada waktu itu, tetapi semakin gencar, sehingga orang percaya pada waktu itu mereka mulai tersebar ke seluruh penjuru. Di sini kita melihat satu kisah. Dari perikop ini Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Dari perikop ini kita dapati ada satu pertanyaan. Kenapa sehingga Yakobus itu harus mati? Kenapa Tuhan izinkan Yakobus itu mati dan Petrus itu dilepaskan dari penjara? Kalau melihat segala sesuatu, keadaan, situasi apapun yang kita alami, pasti banyak timbul pertanyaan. Dan kalau pertanyaan ini timbul, kenapa Tuhan mengizinkan Yakobus mati? Kita harus tahu bahwa semua hal yang terjadi itu ada dalam rencana Allah. Dan sewaktu rencana Allah itu terjadi, tidak ada satupun yang bisa membatalkan rencana Allah itu.
Stefanus adalah orang pertama yang mati syahid. Yakobus pun mati. Di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih diberkati Tuhan. Saya dapati betul bahwa siang hari ini kita akan belajar mengenai kuasa doa. Jadi betapa pentingnya doa itu bagi orang percaya. Mungkin segelintir orang akan berkata bahwa doa itu hanya sebatas kata-kata yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Tetapi sewaktu doa itu kita naikkan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan iman yang sungguh di hadapan Tuhan, maka kuasa doa itu akan terjadi. Apapun yang tidak mungkin bagi manusia, itu pasti terjadi. Di sini Bapak Ibu Saudara sekalian kita lihat, kita kembali dalam pembacaan firman Tuhan kita di dalam ayatnya yang keempat. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Jadi Petrus ini ditangkap sewaktu menjelang Paskah. Kalau kita perhatikan ayatnya yang pertama, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Jemaat ini siapa? Jemaat orang percaya. Ya. Yang kedua, ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ayatnya yang ketiga dikatakan ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Jadi menjelang Paskah. Jadi sewaktu Petrus itu ditangkap, ada begitu banyak orang yang sementara masuk di pusat kota untuk merayakan Paskah itu. Jadi roti yang tidak beragi. Firman Tuhan berkata bahwa waktu itu hari raya roti tidak beragi. Menjelang Paskah biasanya mereka makan roti yang tidak beragi dengan sayur pahit untuk mengingat penderitaan mereka sewaktu mereka ada di Mesir. Ya. Jadi selanjutnya kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih diberkati Tuhan. Poin yang pertama tentang kuasa doa. Ada 4 poin. Ya. Kita akan belajar bersama dari ayat demi ayat. Sehingga dalam kehidupan saya dan saudara, keadaan situasi kondisi yang sementara terjadi ini, kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang lemah. Ya. Apapun yang terjadi, kita semakin gencar di dalam doa. Karena kita tahu di dalam doa itu kuasa Tuhan pasti dinyatakan. Kita kembali melihat poin yang pertama. Ya. Kuasa doa. Doa dapat mengubahkan segala sesuatu yang tidak mungkin. Jadi kita lihat pada ayatnya yang keempat. Sewaktu Petrus ditangkap dalam pengawalan yang cukup ketat, ada 4 regu. Jadi saudara, Petrus ditangkap ini dia dimasukkan ke bilik penjara. Itu bukan penjara yang paling ada di depan, tetapi di dalam. Kita baca ayat keempat ini dan kita duduk dan renungkan. Tiap penjagaan itu ada 4 prajurit. Alkitab mencatat di sini dikatakan Herodes menyuruh memenjarakan di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Jadi ada 16 prajurit yang diperintahkan untuk mengawal Petrus. Tiap-tiap penjagaan itu terdiri dari 4 prajurit. Jadi kita lihat bahwa satu pengawalan yang luar biasa. Bukan hanya sebatas 16 prajurit itu saja. Tetapi setelah Petrus dimasukkan ke dalam penjara, di dalam penjara itu pun dia sudah dirantai, ada lagi 2 prajurit yang mengawal dia. Jadi Petrus ada di tengah-tengah 2 prajurit dengan tangan yang dirantai. Ya. Jadi pada ayatnya yang keempat ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita lihat kalau keadaan kondisi seperti itu, coba kita duduk dan renungkan. Bisakah Petrus itu bisa terlepas dari penjara kalau bukan Tuhan? Tidak akan mungkin. Penjagaan yang begitu ketat,
Firman Tuhan dengan jelas berkata, penjagaan pada waktu itu sangat ketat bagi Petrus. Tetapi selanjutnya kita lihat pada ayatnya yang kelima. Demikian Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jadi kita lihat pada ayatnya yang keempat ini yang mengkisahkan bagaimana Petrus ada di dalam penjara dalam pengawalan yang cukup ketat itu. Tetapi Alkitab firman Tuhan mencatat Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakan dia. Kuasa doa inilah yang mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Selanjutnya kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kuasa doa membuat Tuhan bertindak tepat pada waktunya Tuhan, bukan waktu Petrus, bukan waktu jemaat yang mendoakan. Alkitab tidak mencatat Bapak Ibu bahwa berapa banyak orang pada waktu itu yang sementara berdoa bagi Petrus. Alkitab tidak mencatat, jadi kita tidak perlu untuk mereka-reka berapa banyak orang yang mendoakan Petrus. Tapi mari saya mengajak kita untuk melihat bahwa kuasa doa itu sangat besar. Di dalam Injil Matius 18, Matius pasal 18 ayatnya yang ke-19. Matius 18 ayatnya yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Berapa jumlah? Di dalam Injil Matius 18 dikatakan, Yesus sendiri berkata, dua orang sepakat saja, sepakat. Jadi bukan jumlah yang banyak baru Tuhan mengabulkan doa kita dan mendengar doa kita, atau bukan jumlah yang banyak baru kuasa doa itu berlaku. Apa gunanya kita kumpul banyak, kita berdoa, tetapi kita tidak sepakat? Itu tidak akan pernah menghadirkan kuasa Allah. Tetapi sewaktu jumlah kita hanya dua orang, kita sepakat, kita sehati. Yuk kita doa untuk orang ini. Kita doa buat pergumulan ini. Dua orang sepakat untuk berdoa bagi COVID. Ya, pasti Tuhan akan bertindak. Selanjutnya Bapak Ibu kita lihat pada ayat selanjutnya. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Jadi besoknya itu Petrus hendak dibawa karena Paskah. Jadi saya katakan kepada kita semua saat ini bahwa kuasa doa itu ya membuat Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Besok Herodes akan membawa Petrus untuk diperhadapkan kepada begitu banyak orang yang hadir pada waktu itu untuk merayakan Paskah. Malamnya firman Tuhan berkata, seorang malaikat datang. Jadi besok ada mau ditangkap, dibawa, malamnya Tuhan mengutus malaikat untuk datang. Jadi malaikat Tuhan itu datang kepada Petrus, masuk di dalam penjara. Petrus sementara tertidur. Sementara tertidur di antara dua prajurit dengan rantai. Saudara perhatikan baik. Setelah saya membaca kebenaran firman ini, ayat demi ayat, saya dapati betul bahwa Petrus pada waktu itu dia sudah pasrah. Dia hanya menatap ke depan bahwa besok ini sudah hilanglah semua hidupnya. Tidak ada lagi harapan dalam hidupnya untuk dia bisa memberitakan Injil. Karena dalam pengawalan yang begitu ketat, sudah sampai di dalam penjara sekalipun tangannya pun diborgol, dirantai.
Jadi kalau tangannya itu dirantai tanpa prajurit, dia juga tidak bisa lakukan apa-apa. Tetapi di dalam penjara yang tangannya sudah dirantai, tetapi ada juga dipercayakan 2 prajurit bersama-sama dengan dia. Saudara perhatikan baik. Setelah saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, sesuatu yang Tuhan katakan dalam saya dan saya perhatikan, oh iya ya Tuhan. Coba saudara perhatikan, kita sama-sama melihat. Jadi sewaktu malaikat Tuhan itu datang kepada Petrus, Petrus lagi tidur kan? Ayatnya yang ke-7 dikatakan begini. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ya kan? Jadi 2 tangan ini terbelenggu. Malaikat Tuhan datang menepuk bahu. Setelah menepuk bahu, bangunlah segera. Malaikat menyuruh bangun segera. Sudah tidak ada harapan. Tidak ada harapan lagi. Dia tahu bahwa besok ini Paskah. Dan Paskah inilah merupakan satu hari di mana dia akan mengakhiri hidupnya di dalam dunia. Kuasa doa mengubahkan, mampu mengubahkan dan menarik hati Tuhan untuk Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Jadi saudara, apapun yang saat ini sementara kita gumuli, jangan kita takut. Yang penting kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mengimani betul bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kisah di dalam Petrus ini, di dalam kitab Kisah Para Rasul ini bukan satu rekayasa, tetapi benar-benar terjadi bahwa malaikat Tuhan itu datang untuk masuk dan melepaskan Petrus dari penjara. Bukan satu rekayasa cerita, bukan. Tetapi ini fakta yang membuktikan bahwa Tuhan kita sanggup untuk menolong setiap orang percaya. Jadi sewaktu kita membela dan menyatakan kebenaran, kita membela Injil, saudara, Tuhan sanggup membela kehidupan saya dan saudara. Kita tidak perlu cari pembelaan terhadap manusia. Tuhan kita sanggup untuk membela kehidupan kita. Saudara perhatikan selanjutnya. Sewaktu Petrus masuk di dalam penjara, saya renungkan waktu Tuhan bilang perhatikan ini, dan saya perhatikan betul. Setelah malaikat Tuhan masuk, menepuk, lalu berkata, bangunlah segera. Apa yang terjadi? Rantai terlepas dari kedua tangan. Ayatnya yang ke-8 katakan. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Saudara, ayatnya yang ke-8 ini saudara dapati apa? Jadi sewaktu Petrus itu masuk di dalam penjara, sebelum dia dirantai, semua dia lepas. Amin. Karena sewaktu malaikat Tuhan itu datang kepada dia dan berkata, ikatlah pinggangmu. Jadi ikat pinggang, sepatu, alas kaki ini, jubah pun dia lepas. Jadi saudara kalau duduk dan renungkan, waktu malaikat Tuhan menyuruh Petrus untuk kenakanlah jubah. Jadi Petrus dalam penjara ini dia pakai jubah, pakai baju sih. Alkitab tidak mencatat celana, jubah, baju panjang. Dia lepaskan semua karena bagi dia tidak ada harapan. Jadi setelah dia lepaskan semua itu, dia dirantai. Karena pada waktu dia dirantai, dia tidak mungkin melepas ini, ikat pinggang, melepaskan jubah, lepas sepatu, tidak bisa. Jadi kita lihat bahwa di dalam keadaan situasi kondisi seperti itu, pada waktu itu Petrus alami, hilang harapan. Maka seluruhnya dia lepaskan. Berbicara tentang ikat pinggang, berbicara tentang kasut, berbicara tentang jubah, itu merupakan apa? Perlengkapan senjata. Waktu Tuhan membuka hal ini kepada saya, sudah tidak ada harapan lagi untuk memberitakan Injil. Semuanya dia lepas. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam kitab Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-13. Sebab itu,
Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetaplah berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut saja dilepas. Jadi sudah tidak ada harapan bagi Petrus untuk dia bisa memberitakan Injil. Tidak ada lagi. Karena detik-detik waktu penantian untuk dia harus mati sudah sangat dekat. Saudara, kita lihat rahasia firman Tuhan. Kuasa doa. Poin yang kedua tadi saya katakan bahwa kuasa doa membuat Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Ada amin? Tidak pernah terlambat. Besok harus diperhadapkan. Dan rencana Herodes pada waktu itu hendak membunuh Petrus. Besok pagi mau diperhadapkan, malam ini kuasa Tuhan. Tuhan mengirim malaikat untuk membebaskan Petrus. Jadi tidak ada pernah kata terlambat bagi Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan sidang jemaat Tuhan, jangan katakan Tuhan, saya tahu segala sesuatu tidak bisa dipulihkan. Itu menurut kacamata. Satu rahasia yang harus saya katakan kepada jemaat Tuhan yang dikasih diberkati itu. Rasul Paulus mengingatkan kita. Dia berkata bahwa dia berdoa yang sangat-sangat penting, berdoa di dalam roh. Karena Roh Kudus itu mampu menyelidiki setiap kedalaman isi hati. Yang mengetahui hati yang paling dalam kita adalah roh kita. Ya. Jadi kalau kita ada dalam masalah dan persoalan yang cukup berat, jangan kita membuat masalah dan persoalan itu, jemaat yang dikasih diberkati Tuhan, untuk kita terikat kepada masalah dan persoalan itu hanya lewat kata-kata kita. Apapun yang kita perkatakan, si jahat itu dengar. Dan sewaktu dia dengar, dia tangkap. Dia mulai berkata, dia dengar kita berkata tidak mungkin. Maka dia mulai menaruh dalam kepikiran kita segala keraguan, segala kecemasan. Maka hati kita akan menjadi bimbang dan tidak percaya akan janji. Tapi mari kita belajar. Satu rahasia yang saya dapati Bapak Ibu jemaat yang dikasih diberkati itu. Kenapa Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus, berdoalah dalam roh. Berdoa dalam roh itu gimana? Ada terkadang Tuhan berkata, dengan mulutmu engkau mengaku. Ya kan, kita tahu. Kita harus mengaku bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Segala dosa apapun yang kita perbuat itu harus ada pengakuan. Pengakuan itu terjadi lewat bibir mulut kita, lewat kata-kata yang keluar. Dan itu harus didengar. Kenapa? Harus kita mengaku. Karena si jahat itu merupakan satu pribadi yang betul-betul tukang mendakwa orang percaya. Sehingga waktu kita mengaku segala dosa kita dan kita percaya firman Tuhan berkata, jikalau kita mengaku dosa kita maka Allah setia dan adil mengampuni bahkan menyucikan. Dan si jahat pun dengar. Jadi sewaktu dia mau membawa kehidupan kita, kepikiran kita, hati kita kembali kepada dosa, kita harus berkata, darah Yesus telah menyucikan saya. Maka dia akan lari. Tetapi kalau waktu dia mendakwa kehidupan kita, kita biarkan dia mendakwa kehidupan kita, pikiran kita kembali akan dikuasai. Dan pada saat pikiran kita dikuasai, hati kita mulai menjadi ragu. Jadi maksudnya Rasul Paulus mengingatkan jemaat untuk berdoalah di dalam roh. Jadi kalau kita berdoa di dalam roh ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk si jahat itu jangan mengetahui apa yang kita katakan. Bukan berarti setiap saat berdoa dalam roh, berarti kita harus berdoa dalam bahasa roh. Jadi roh kita inilah yang membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan kata-kata yang tidak
terucap. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi sewaktu kita menghadapi masalah pergumulan hidup yang berat, yang bagi kita tidak mampu, jangan kita sekali-kali berkata, Tuhan aku tidak mampu. Iblis dengar. Tapi mari dalam ketidakmampuan kita itulah kita datang duduk di hadapan Tuhan. Hati kita mulai berseru kepada Tuhan. Ya, iblis yang dengar. Hati kita mulai berkata, hanya mulut komat kawin saja. Saudara lihat kisah dalam perjanjian lama. Siapa itu? Istri daripada Elkanah. Karena dia selalu disakiti oleh madinya. Karena dia tidak memiliki anak. Setiap saat dia datang di dalam baitnya Tuhan, dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Tidak terdengar kata-kata apapun yang dia ucapkan. Hanya melihat mulutnya yang komat kamit. Elia pikir ini orang ini seorang perempuan dursilan. Ya mungkin dia sudah mabuk. Dengan hati yang hancur dia datang di hadapan Tuhan. Tanpa mendengar kata-kata, hanya mulut komat kamit. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita pada zaman akhir ini. Supaya si jahat itu tidak tahu. Ya. Mari kita belajar dengan hati kita untuk kita menyerukan segala sesuatu sekalipun kita menyadari Tuhan. Rasanya kalau berdoa tidak ada suara belum baik Tuhan. Iya kan? Tapi mari kita belajar. Dalam beban pergumulan yang cukup berat, biarlah hati kita ini saja yang berseru kepada Tuhan. Mulut kita komat kamit di hadapan Tuhan supaya si jahat itu jangan mendakwa. Karena pada saat dia mendakwa, dia mendikte kehidupan saya dan saudara kita ada pada posisi yang lemah. Terkadang membuat kita ragu akan kuasa Tuhan. Kita akan berkata, iya ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan. Selanjutnya kita lihat poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini bahwa kuasa doa dapat memutuskan setiap belenggu yang mengikat. Apapun masalah dan pergumulan hidupmu saat ini, yang bagimu engkau merasa engkau tidak ada jalan keluar. Bagaikan seorang yang bernama Petrus sementara dibelenggu di dalam penjara. Yang sudah tidak ada lagi harapan untuk dia bisa keluar. Karena ada dalam pengawalan yang cukup ketat. Bahkan kedua tangannya pun dirantai. Alkitab tidak mencatat bahwa rantai apa yang diikat kepada Petrus. Besarnya gimana tidak ada. Jadi kita tidak perlu pikir rantai bagaimana. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk melihat. Kalau saat ini engkau sementara dibelenggu bagaikan engkau ada dalam satu keterikatan bahwa engkau tidak mampu untuk menghadapi segala sesuatu. Khususnya kita lihat keadaan kondisi yang sungguh-sungguh mengkhawatirkan dunia pada zaman akhir ini. Semua orang ada dalam belenggu. Semua orang ada dalam keterikatan. Takut kepada keadaan situasi kondisi yang sementara terjadi. Ingat Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi diberkati. Kuasa doa sanggup memutuskan setiap rantai dan belenggu yang sementara mengikat akan kehidupan seluruh umat Tuhan. Renungkan pribadimu. Apa yang sementara ini membelenggu akan hidup? Sehingga engkau tidak bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan benar. Engkau tidak berfokus hanya kepada Tuhan. Kalau ada keterikatan itu dalam hidupmu, ingat kuasa doa sanggup mengubah dan memutuskan setiap belenggu itu. Rantai-rantai apapun yang sementara mengikat akan kehidupan iman percaya kita kepada Tuhan, Tuhan sanggup memutuskan. Oleh sebab itu, betapa pentingnya dalam hidup ini pada zaman akhir ini untuk kita saling mendoakan satu dengan yang lain.
Kalau saat ini jemaat Tuhan kau ada dalam masalah dan pergumulan hidup, saya selalu dan senantiasa tekankan kepada jemaat Tuhan, carilah partner doa. Supaya sewaktu engkau lemah, partner doamu sanggup mendoakan engkau. Sehingga engkau lemah, engkau akan menjadi kuat karena doanya. Kita tidak akan mampu untuk bisa melakukan segala sesuatu di dalam dunia ini pada zaman akhir ini. Doa merupakan nafas hidup orang percaya. Sehingga istilah dunia berkata begini, Alkitab tidak mencatat. Ya. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Ada amin? Jangan amin kan? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada zaman akhir ini Tuhan membutuhkan doa orang percaya yang sungguh-sungguh naik kepada Tuhan dengan iman yang sungguh. Matius 18 tadi katakan, berapa orang? 2 saja. 2 sepakat. Minta sesuatu kepada Bapa di surga, maka permintaan mereka akan dikabulkan. Karena berdoa 2 orang dengan banyak orang, mudahnya mana? Mudahnya mana? Untuk kita mengambil satu kesepakatan itu, mudahnya 2 orang. Kita duduk 10 orang untuk berdoa, minta pendapat, apa yang kita doakan? Belum tentu bisa sama. Kita sepakat untuk mendoakan. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Poin yang ketiga ini, jangan kita menjadi takut. Kalau saat ini renungkan kehidupan kita ada dalam keterikatan apapun. Engkau tidak mampu untuk melepaskan itu, minta bantuan doa. Maka kuasa doa itu akan memutuskan setiap keterikatan. Bayangkan 2 tangan yang terikat rantai bisa terlepas. Saya tidak melihat karena kuasa perkataan dari malaikat itu, tetapi saya terlalu percaya lewat pembacaan firman Tuhan ini. Ayatnya yang kelima, jemaat dengan tekun mendoakan Petrus. Tekun. Jadi setiap waktu mereka berdoa. Sampai Petrus dilepaskan dalam penjara pun Petrus keluar. Petrus menjumpai mereka. Mereka pun sementara berdoa lagi buat Petrus. Jadi ketekunan dalam doa itu sangat penting. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita bangkit lagi. Bangkit jemaat Tuhan harus bangkit pada zaman akhir ini dalam menyikapi COVID-19 yang sementara merebak ini. Kita harus bangkit berdoa supaya semua kita jemaat Tuhan aman dalam perlindungan Tuhan. Ada jemaat yang takut, pasti takut. Ada jemaat yang ragu, ya pasti ragu. Ada jemaat juga yang sudah tidak kemana-mana, tinggal di rumah saja. Wali kota bilang, kado dalam rumah. Jadi kalau saya nggak ada urusan, kado. Ya kan? Kuasa doa sanggup mengubahkan segala sesuatu. Segala macam upaya pemerintah turunkan supaya mengurangi merebaknya COVID ini. Segala upaya, tindakan itu perlu, waspada itu perlu. Tetapi jangan lupa, yang bisa sanggup mengubahkan dan menghentikan semua COVID ini, doa. Apalagi kalau kita sehati, kita kumpul, kita berdoa, Tuhan, kita berdoa bagi COVID yang Tuhan izinkan terjadi. Tanya Tuhan, Tuhan kapan selesai? Mungkin waktu kita doa, kita tanya Tuhan, COVID ini kapan selesai? Tuhan tidak jawab. Lalu saudara mulai berkata, Tuhan saya jawab, kau stop doa. Tidak akan pernah stop itu COVID kalau kita stop doa. Tapi
sewaktu Tuhan tidak menjawab, terus kita berdoa. Kita tahu dan kita percaya bahwa kuasa doa sanggup menarik hati Tuhan untuk Tuhan bertindak tepat pada waktu Tuhan. Terkadang ada doa yang waktu kita naikkan Tuhan cepat untuk menjawab. Tetapi ada juga doa yang kita naikkan, rasanya aduh Tuhan, kok doa ini belum dijawab-jawab, bukan berarti Tuhan itu tidak dengar. Tapi Tuhan sementara menguji iman kita. Karena Tuhan tahu, oh anak ini kalau sewaktu doanya dijawab cepat, doanya sudah terjawab, dia sudah pergi lupa, susah datang-datang. Maka Tuhan melatih. Jadi jemaat Tuhan, kalau saat ini engkau ada dalam pergumulan, doamu belum dijawab, ingat bahwa Tuhan bukan tidak mengasihi engkau, tetapi Tuhan sementara melatih engkau untuk ada di dalam ketekunan. Sehingga sewaktu doamu dijawab itu, engkau tetap bertekun di dalam Tuhan, bukan stop berdoa. Ini cara Tuhan melatih kehidupan kita. Dan saudara jemaat yang dikasih diberkati Tuhan, coba renungkan. Saat ini adakah doa jemaat yang saat ini sudah asal-asalan terputus-putus? Artinya susah setiap saat lain. Atau doa darurat. Ya kan? Saking capek, lelahnya, hanya duduk lipat kaki di atas tempat tidur saja, doa. Doa cepat-cepat saja, sampai 5 menit sudah taruh kepala tidur. Itu darurat. Bersyukur kalau masih ada darurat. Tapi jangan sampai lupa untuk tidak berdoa. Ingat, di dalam doa itu Tuhan memiliki satu kerinduan untuk jumpa kita. Dan sewaktu kita berdoa, kita menaikkan, menyerukan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan itu sangat terharu. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang sementara kita alami. Tapi saudara dengar jemaat yang dikasih diberkati, betapa rindunya hati Tuhan mendengar setiap anak-anaknya untuk datang dan berkata, Bapa, inilah aku. Tuhan tahu keadaanmu, engkau lemah, Tuhan tahu. Tapi Tuhan membutuhkan satu isi hati keterbukaan kita dan kita berkata, Tuhan, Bapak ini aku lemah Bapak. Bukan berarti kita pegang firman Tuhan dan kita berkata Tuhan itu maha tahu. Jadi segala sesuatu tidak perlu bilang lagi buat Tuhan. Saudara, perlu kita ketahui betapa Tuhan merindukan satu hubungan yang intim dengan kita. Dia merindukan kita setiap saat berseru kepada Dia. Kita lihat sewaktu Yesus masih ada di Taman Getsemani. Dia sebagai anak Allah yang diutus oleh Allah dalam dunia. Dia melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan Bapa selama dia ada dalam dunia. Dia tetap membangun satu hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Sampai detik-detik terakhir pun Yesus masih berkata kepada Bapa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada, tapi bukan kehendak. Sekalipun dia tahu bahwa dia datang ke dalam dunia ini, dia harus melakukan tugas yang dipercayakan Bapa. Dia harus lahir dalam dunia, dia harus mati. Yesus tahu. Tetapi selaku kemanusiaannya itu dia berseru kepada Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada, karena dia tidak sanggup selaku manusia. Sehingga Alkitab mencatat pada saat kelemahan itulah di Taman Getsemani Yesus bergumul. Malaikat Tuhan datang memberikan kekuatan kepada Yesus. Selaku manusia, dia pun mengalami kelemahan. Kalau kita menghadapi masalah pergumulan yang cukup berat, dan rasanya kita tidak mampu, tidak ada jalan keluar karena kita melihat segala sesuatu dengan kacamata hitam, maka pasti kita akan berkata, Tuhan, aku tidak mampu. Aku membutuhkan kekuatan daripada. Jadi kalau ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan hidup yang kau alami saat ini, jangan berkata, Tuhan,
Berdoa kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, angkat ini juga Tuhan. Setiap masalah dan persoalan ini Tuhan lepaskan. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi. Dia tahu siapa saya dan saudara. Dia tahu kemampuan kita. Dia tahu segala keterbatasan kita. Dia tahu. Yang berikut kita lihat, poin yang keempat, kuasa doa. Kita lihat pada pembacaan firman Tuhan kita tadi, pada ayatnya yang ke-11. Kita baca secara bersama dalam Kisah Para Rasul 12 ayatnya yang ke-11, 2, 3. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi di sini poin yang keempat. Kuasa doa itu sanggup menyelamatkan setiap ancaman dan mara bahaya. Kalau saat ini ketong ada dalam ancaman sih. Ada. Ancaman apa tuh? COVID. Itu semua pada takut mati. Apalagi dengar-dengar lagi kata COVID itu sangat ganas. Wih, napas sesak, sama orang dapat cekak dari leher saja, habis. Tapi ingat kuasa doa. Kuasa doa dapat menyelamatkan kita dari setiap ancaman dan bahaya. Ayat yang ke-11 ini. Petrus terlepas oleh karena kuasa doa. Ayat 12 katakan, begitu banyak orang yang berdoa. Ya. Jadi jangan ragu, jangan kita menjadi pribadi yang jemu untuk berdoa. Masalah boleh datang, tingkatkan jam doa. Jangan masalah datang, potong tambah loyo, potong tambah sing berdoa. Masalah datang, selaku orang yang percaya kita berkata, Tuhan terima kasih. Gencar lagi dalam doa. Karena kita tahu kuasa doa itu besar kuasanya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, saya mengajak jemaat Tuhan untuk tetap berdoa. Ada amin. Saya katakan mari kita bangkit lagi. Sekalipun kita ada dalam situasi yang kita tidak bisa berkumpul dalam skala yang besar, mari. Coba saya mengajak kita supaya kita jangan suam, jangan doa kita menjadi padam. Yang Tuhan butuhkan biarlah dalam keadaan situasi apapun roh kita tetap bernyala-nyala. Roh kita tetap bernyala untuk berdoa, roh kita mau tetap bernyala untuk melayani Dia. Oleh sebab itu luangkan waktu. Jumlah berapa tuh? 2 saja sepakat. Atur dan carilah partner doamu. Akan kita susun pokok-pokok doa yang akan didoakan. Kita kembali galakan jam-jam doa. Kita mau berdoa bagi pemerintah dan negara kami. Kita mau berdoa bagi gubernur, wali kota, dengan semua aturan-aturan yang sudah diturunkan di kota Ambon. Ya mungkin di Jawa hari-hari minggu berikut lagi sudah bisa ibadah di gereja. Ketong di Ambon ini masih menunggu. Ya, masih menunggu. Kalaupun itu diizinkan untuk kita bisa beribadah minggu, berarti itu pun harus ikut protokolnya pemerintah. Harus ikut kepada aturan. Sudah tidak bisa banyak. Jadi saya dengar ada wawancara jumlah jemaat yang 150 itu dalam skala yang begitu, itu jadi diatur, tidak bisa semua satu kali datang. Jadi diatur untuk ibadah pertama hanya sekian. Jadi kalau yang datang itu memang datang waktunya untuk ibadah pertama, tetapi di dalamnya itu sudah penuh, tidak ada lagi tempat, maka orang itu harus tunggu dulu, tunggu di luar
Sampai yang pertama ini keluar, baru masuk. Jadi cara duduk pun diatur. Jadi yang datang dari awal itu saya bisa duduk ikut suka-suka. Kita duduk di belakang. Jadi yang datang awal itu harus memenuhi tempat yang ada di depan. Selanjutnya yang dari belakang itu duduk di belakang. Setelah selesai ibadah, yang keluar duluan itu yang dari belakang. Supaya ketong sing baku-baku dekat. Nah, jadi semua diatur. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita lihat keadaan zaman ini. Ini sudah terlalu singkat waktu itu. Kedatangan Tuhan sudah terlalu singkat. Pernahkah kita terlintas dan terpikir dalam pikiran kita bahwa oleh karena COVID, ketong saya bisa ibadah di gereja? Pernahkah? Tidak pernah terlintas. Tetapi kalau ketong melihat kebenaran firman Tuhan sudah tertulis, tapi bukan karena COVID. Saatnya akan tiba di mana kita tidak akan bisa berkumpul seperti ini untuk bisa beribadah, yaitu pada zaman nanti Kristus. Jadi kalau segala sesuatu hal ini terjadi, ini menjurus ke situ. Sehingga waktunya lagi untuk kita tidak bisa berkumpul untuk beribadah di gereja, orang sing kaget, oh iya, untuk sing pipi di gereja dari dulu-dulu memang kan. Jadi menganggap segala sesuatu itu sudah biasa. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu terjadi, ini menjadi satu pertanda untuk kita lebih lagi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Beribadah sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena waktunya sudah sangat singkat. Kalau saya perhatikan ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Poin yang keempat, kuasa doa dapat menyelamatkan setiap kita dari segala ancaman bahkan mara bahaya. Jadi tidak ada perlu yang kita takutkan. Ancaman mulai datang. Karena kita tahu hari ini ketong ada, hari ini pun mati. Paulus katakan bahwa apa? Hidup adalah apa? Mungkin saudara berkata hidup adalah kesempatan. Paulus karena dengan iman dia berkata mati itu adalah keuntungan. Tapi saudara mungkin dengar ini mati keuntungan, oh Tuhan tak belum mau mati. Jangan Tuhan kita mau mati di COVID, jangan. Karena waktu kita mati karena COVID yang kena terus hidup, keluarga saya bisa lihat. Ya kan? Jadi semua kita ada dalam rencana Tuhan. Mau supaya Tuhan pakai hidup kita, saudara, menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan, belajar untuk tetap ada di dalam kekudusan. Saudara mau umur panjang, turuti perintah Tuhan, supaya engkau menjadi pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan mau pakai. Kalau saya pakai itu memang cukup. Saya pakai, saya berguna. Karena saya mau lakukan segala sesuatu untuk Tuhan kan. Nah, Tuhan bilang stop sudah. Saya perlu lagi. Tapi kalau hidup kita mau mempersembahkan hidup kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang Tuhan mau dan Tuhan perintahkan dalam hidup yang kita lakukan, itu menjadi satu pertanda bahwa Tuhan berkenan dalam hidup kita. Tuhan pakai hidup kita. Dan sewaktu Tuhan pakai hidup kita di tengah-tengah dunia ini, Tuhan bilang belum selesai tugasmu di dalam dunia. Lakukan sampai selesai. Ada timing. Waktu Tuhan yang terbaik. Sudah selesai? Oke, pulanglah. Tempatmu sudah tersedia. Amin. Tetaplah di dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saya pesankan bagi jemaat dalam keadaan kondisi seperti ini, jangan menjadi ragu. Tetaplah berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan iman kita kepada Tuhan, bahwa keempat poin ini, kuasa doa itu sanggup melakukan segala sesuatu. Kuasa doa itu dapat mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin.
Yang kedua, bahwa kuasa doa membuat Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, bahwa kuasa doa dapat memutuskan setiap belenggu yang mengikat kehidupan kita. Yang keempat, bahwa kuasa doa dapat menyelamatkan kita dari setiap ancaman, bahkan tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Mari kita siapkan hati kita, saudara, untuk sebentar kita masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kita angkat satu pujian untuk mengamenkan kebenaran firman Tuhan ini. Berikan hidupmu sungguh kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan dengan hati yang sungguh. Dia Tuhan sanggup menjamah dan memulihkan akan hidup. Kalau saat ini engkau ada dalam pergumulan yang berat, yang bagimu engkau rasakan itu berat, jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, engkau sudah bergumul begitu lama, dan bagimu engkau merasakan bahwa pergumulanmu tidak akan mungkin dijawab oleh Tuhan. Ingat, kuasa doa sanggup memulihkan segala sesuatu. Haleluya Yesus. Mari dengan iman sambil hati kita buka bagi Tuhan dan mata kita tertuju kepada Tuhan. Serahkanlah seluruh beban
Bapa, kebenaran-Mu Tuhan telah Hamba sampaikan. Meteraikan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Supaya selaku jemaat Tuhan, dalam menyikapi kondisi keadaan yang sementara terjadi inilah Bapa, kami tidak pernah menjadi pribadi yang suam-suam buku di hadapan. Roh Kudus mampukan kehidupan kami dan menyadarkan kami tentang kuasa dunia. Olehnya Tuhan, inilah kami Bapa. Kau mengenal setiap jemaat Tuhan. Kalau saat ini Tuhan Engkau dapati kehidupan mereka ada dalam keraguan, ada dalam kebimbangan, bahkan Tuhan Engkau dapati doa-doa mereka telah padam di hadapan-Mu ya Tuhan. Hamba berdiri bagi mereka, Tuhan Engkau ampuni Bapa. Kalau Tuhan dapati tidak ada lagi doa yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan, ampuni Tuhan. Tuntun kami semua, pimpin kami lagi Bapa, untuk kami tetap ada di dalam hadirat-Mu yang kudus, sehingga kuasa doa itu terjadi dalam hidup kami, dan kami akan berjalan dari mujizat datang kepada mujizat, melihat perkara-perkara besar yang Tuhan Engkau katakan bagi kami, Engkau janjikan bagi kami digenapi Tuhan. Saat dimana kami akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, Engkau memberkati kami semua, seluruh sidang jemaat Tuhan yang telah mengambil bagian untuk ada dalam persekutuan dengan tubuh dan darah ya Bapa. Hari-hari yang mereka lalui sampai dengan detik waktu ini Tuhan, kalau Tuhan Engkau dapati ada hal-hal yang tidak berkenan yang mereka perbuat di mata penilaian-Mu Tuhan merupakan kejahatan dan dosa, Tuhan ampuni mereka Bapa. Kuduskan dan sucikanlah kehidupan mereka. Dan saat ini layakan mereka Tuhan, untuk mereka ada dalam satu persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, sehingga persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapa itu tidak mendatangkan hukuman bagi mereka, tapi mendatangkan berkat. Dan sewaktu mereka dengan iman menerima hal itu dan ada dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapa, segala kelemahan tubuh mereka Tuhan dihalaukan dalam nama Yesus. Bahkan segala sakit penyakit apapun yang dialami, semua disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami siap untuk menerima persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Saya percaya saat ini bahwa setiap kita, di dalam tangan kita ada roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Mari sebelum kita makan dan kita minum, saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri. Angkatlah roti yang melambangkan tubuh Kristus di dalam tangan kanan saudara, dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di dalam tangan kanan saudara adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus. Angkatlah cawan di dalam tangan kanan saudara dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di dalam tangan kanan saudara benar-benar persekutuan dengan darah Yesus?
Saat ini saya meminta Bapak Ren untuk berdoa mengucap syukur atas persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Siap hari Tuhan kembali kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami mendengarkan suara firman Tuhan Yesus dalam kami. Mengajak kami, bahkan membawa kami untuk kami ada dekat kepada Tuhan Yesus. Berharap dan bersadar mengandalkan Tuhan Yesus saja dalam hidup kami. Karena kami tidak mampu melangkah tanpa tuntunan kasih dan kuasa Tuhan yang besar yang memiliki kami. Tetapkan iman dan percaya kami dan mata rohani kami tertuju kepada Tuhan. Melihatkan akan kasih dan kuasa Tuhan yang besar yang menyertai setiap langkah-langkah kami. Dan itulah iman kami sampai siang hari dengan bersyukurkan semua yang Engkau berbuat dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur berterima kasih Tuhan, bahkan siang hari Tuhan kami ada dalam satu persekutuan yang indah Tuhan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus lewat lawatan tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kesembuhan terjadi bagi setiap kami Tuhan Yesus yang merindukan kuasa Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus lewat bilur-bilurnya itu Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu Tuhan tercurah bagi kami Tuhan, membangkitkan semangat kami Tuhan, bahkan menyembuhkan kami yang sakit, menggairahkan kami Tuhan Yesus untuk kami kembali ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah kami Tuhan, ucapan syukur kami kembalikan kepada Tuhan Yesus, Allah yang besar dalam kehidupan kami, yang dengan rencana-rencana yang besar sedang membawa kami, bahkan memperlihatkan kepada kami Tuhan bahwa waktu-waktu yang kemudian akan kami hadapi. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, bukakan baginya hikmat marifat yang Kau berikan bagi hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang dia peroleh Tuhan Yesus, dia juga bisa bagikan itu bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan tetap bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Ku tidak
surga di akhir ibadah. Tuhan telah memberkati jalannya ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhir. Dan hamba kembalikan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau ditinggikan dan dimuliakan Tuhan dalam hidup kami. Karena hanya Engkau yang layak untuk menerima semuanya Bapa. Permuliakan nama-Mu Tuhan setiap saat dalam hidup kami. Selama Tuhan izinkan kami ada di tengah-tengah dunia. Roh Kudus mampukan kehidupan kami untuk kami dapat mentaati setiap perintah-Mu ya Bapa, kebenaran-Mu ya Tuhan. Olehnya Tuhan, inilah kehidupan kami selaku umat tebusan-Mu ya Bapa. Kami tetap berdoa, mikir saya, dikira satukan kami di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Ikat kami dengan tali kasih-Mu ya Bapa, dengan satu tali kasih yang takkan pernah putus. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, ada persekutuan kasih dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini hamba berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan. Dalam sepekan ini Tuhan, di mana Tuhan menambahkan setahun usia dalam kehidupan mereka. Baik sidang jemaat GBI Shalom yang ada di Ambon, bahkan GBI Shalom yang ada di Bacan di Labuhan Tuhan. Tuhan memberkati seluruh kehidupan umat Tuhan. Dalam sepekan ini Tuhan menambahkan setahun usia dalam kehidupan mereka. Biarlah di usia yang baru Tuhan jadikan jemaat Tuhan, jemaat yang benar-benar mengasihi akan Engkau, jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh merindukan akan Engkau Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan masa depan setiap mereka Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan isi hati mereka, Engkau Tuhan telah memberkati. Sehingga cita-cita dan isi hati mereka, kerinduan mereka, Tuhan lakukan yang terbaik bagi mereka. Mereka berhasil Tuhan bukan karena kekuatan kemampuan mereka. Mereka berhasil karena kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan, yang memberikan kepada mereka kemampuan untuk mereka dapat melakukan semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami undur diri dari hadapan-Mu ya Tuhan, kami sepakat selaku jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi presiden, wakil presiden, para menteri Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka Tuhan, supaya mereka dapat menangani setiap pandemi yang sementara merebak di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia. Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk mereka dapat mengatur semuanya Bapa, semuanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Gubernur, para wali kota Tuhan yang ada di kota Ambon, kami berdoa dalam nama Yesus menyerahkan seluruh kehidupan mereka Tuhan. Semua Tuhan dikira sih, dikira budis. Haleluya Yesus. Biarlah roh takut akan Tuhan menjadi bahagian dalam kehidupan mereka. Kami berdoa menyerahkan anggota dewan, DPR dikira budis, mihai di budis saya dikira budis. Yesus mihai dikira budis saya dikira. Engkau Tuhan yang mengenal mereka, Engkau Tuhan yang menetapkan mereka, Engkau Tuhan yang memilih kehidupan mereka untuk menduduki jabatan ini. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka, roh takut akan Tuhan tetap menjadi bahagian dalam kehidupan mereka Tuhan. Supaya mereka dapat memimpin akan kota kami, provinsi kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Sehingga setiap umat Tuhan yang ada Tuhan, di kota kami, bahkan provinsi kami ini menjadi umat yang diberkati Tuhan. Kami tetap dan terus berdoa bagi kota kami, karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, untuk berdoa bagi kota kami di mana Tuhan tempatkan kami, supaya kesejahteraan kota itu merupakan juga kesejahteraan kami. Kami berdoa, kami sehati berdoa, biarlah kota kami dilawat oleh Engkau Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan menjamah setiap umat Tuhan yang ada di Ambon, sehingga pertobatan sungguh-sungguh terjadi dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Pandemi ini Bapa dapat berlalu dalam kota kami, provinsi kami Tuhan, sehingga umat Tuhan akan bangkit bagi Engkau untuk hadir memuji, memuliakan akan nama Tuhan, untuk kami tetap ada dalam persekutuan yang indah, dalam satu persekutuan yang baik, untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Allah yang berkuasa atas hidup ini. Saatnya kami akan berpisah. Kami akan undur diri dari hadapan-Mu. Hamba memohonkan berkat bagi umat jemaat-Mu ya Allah. Karena hamba percaya di dalam nama Yesus, segala sesuatu yang kami miliki, kami punyai sampai dengan detik ini, semua berasal daripada-Mu. Berkat-berkat-Mu Tuhan yang kami terima, semua berasal daripada-Mu. Dan hanya kepada Engkau sajalah Bapa, hamba memohonkan berkat bagi umat jemaat. Mari umat Tuhan dengan iman, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, tinggal dan terus menyertai kehidupan kamu sekalian, mulai dari saat ini terus kekal sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan pohonkan berkat ini. Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu.